Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi UAS PBW untuk aplikasi kami. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Hafiz dengan NPM belakang 52, Syakila Naira dengan NPM 34, Fitriani dengan NPM 22, Zahra Rizkina dengan NPM 31, dan saya sendiri, Yazid Arazi dengan NPM 72. Next. Permasalahan kami adalah kesenjangan akses jasa dan keahlian, yaitu banyak orang memiliki keahlian berharga, namun tidak memiliki uang untuk mengakses jasa orang lain yang mereka butuhkan. Jasa-jasa profesional seperti desain, coding, atau pelatihan mahal biasanya tidak terjangkau oleh banyak kalangan. Bakat dan keahlian seseorang seringkali terbengkalai karena tidak ada platform yang memungkinkan penukaran langsung. Tidak ada sistem tersandar yang memungkinkan orang bertukar waktu dan keahlian secara adil, transparan, dan terverifikasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah WebHor dengan konsep time banking. Di sini, 1 jam kerja dihitung sebagai 1 jam kredit. Jadi, apapun jenis skillnya tetap dihitung berdasarkan waktu. Misalnya 1 jam desain sama nilainya dengan 1 jam belajar bahasa atau 1 jam konsultasi coding. Cara kerjanya sederhana. Pertama, pengguna daftar akun dan langsung dapat 5 jam kredit awal. Kedua, pengguna bisa menawarkan skill yang mereka punya. Ketiga, pengguna bisa mencari skill yang dibutuhkan, lalu melakukan request web. Setelah transaksi berhasil, saldo jam kredit akan otomatis terupdate. Next. Untuk teknologi yang kami gunakan, bagian front end memakai React 18 dengan TypeScript. Lalu untuk build tool kami pakai Fight, routing menggunakan React Router, dan pengolahan data dari API dibantu oleh 10-stack query. Untuk backend, kami menggunakan Express.js dengan Node.js dan TypeScript. Di dalam backend ini ada sistem autentikasi menggunakan GWT, validasi, routing, keamanan dasar seperti Helmet dan Course, serta Node-clone untuk scheduler. Untuk database, kami menggunakan PostgreSQL dibantu dengan Prisma ORM, dan database clue-nya menggunakan NeonDB. Nah, selanjutnya pada slide 5 ini ada arsitektur 3 lapis atau arsitektur sistemnya. Nah, arsitektur Swap Hour mengikuti pola 3 lapis yang memisahkan tanggung jawab secara jelas. Lapisan pertama adalah browser yang menangani rendering UI dan state management menggunakan React. Lapisan kedua adalah server yang mengelola autentikasi, routing, dan seluruh logika bisnis jam kredit. Dan lapisan ketiga adalah database yang menyimpan data dengan integrasi tinggi melalui 6 tabel utama. Komunikasi antar lapisan menggunakan REST API dan Prisma ORM. Nah, next. Nah, di sini pada slide 6 ini ada user journey. Nah, di sini ada alur kerja dari user. Di sini kita dapat lihat bagaimana Swap Hour bekerja dalam skenario nyata. Kita punya 2 pengguna. Siti, yaitu seorang desainer sebagai provider, dan Budi yang membutuhkan jasa desain sebagai requester. Jadi Siti mendaftar melengkapi profil lalu memposting skill desain UI senilai 2 jam kredit. Budi menelusuri katalog, menemukan skill Siti, lalu mengirim request web. Setelah Siti menerima dan menyelesaikan pesanan, Budi mengkonfirmasi hasilnya, dan saldo keduanya terupdate otomatis. Itulah transaksi Swap Hour yang berjalan dengan mulus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan dashboard dari Swap Hour, yaitu pengguna itu dapat melihat saldo jam kredit, status transaksi, notifikasi, serta bisa mengakses fitur utama seperti untuk mencari skill dan mengelola pertukaran keahlian dalam satu halaman. Next.
Nah, jadi untuk kesimpulan dari proyek ini adalah Swap Hour itu membuktikan bahwa konsep ekonomi berbasis waktu atau time banking dapat diterapkan melalui teknologi web yang modern. Jadi platform ini tuh memungkinkan pengguna dapat bertukar keahlian tanpa menggunakan uang, melainkan menggunakan jam kredit sebagai alat tukar. Jadi dari sisi implementasi, sistem itu berhasil dibangun dengan 6 tabel database, 22 API, endpoint, dan 8 halaman antarmuka pengguna yang mendukung proses pertukaran keahlian secara adil, transparan, dan dapat mudah digunakan. Di sini saya bakal mendemonstrasikan bagaimana website yang sudah kami buat. Jadi kalau kita di sini belum kita hosting, masih di localhost. Jadi ini kita masuk ke welcome screen-nya, kita bisa lihat di sini ada tampilan awal dari websitenya, jelas. Di sini ada cara kerjanya, ada daftar, tawarkan skill, dan swap, dan kenapa kita harus pakai ini, kemudian, dan sebagainya. Oke, di sini saya udah siapin macam skenario untuk kita login. Jadi misalkan di sini kita langsung login aja. Jadi gini untuk tampilan loginnya, dan kalau untuk tampilan registernya seperti ini, sama kredensialnya. Jadi di sini kita udah ada sedikit skenario untuk kita ngetes apakah cara kita login itu gimana. Ngapain gue ya? Tes. Oke, loginnya berhasil. Nah, jadi ini untuk dashboardnya. Ada berapa macam navigasi bar di sini? Ada 1, 2, ya cuma 2 sih. Nah, jadi di sini ada beberapa menu, ada dashboard, wallet, exchange, dan network. Kemudian di sini ada menu notification, kemudian ada menu FAQ, ada menu profil juga. Saya bisa edit di sini. Misalkan kita masukkan nama lengkapnya, bio-nya asal aja, sesuaiin aja. Nggak ada misalnya. Oke, profilnya berhasil disimpan, kemudian kita bisa ubah password di sini atau kita hapus akun. Ini kita back dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat semua akses yang ada di platformnya. Misalkan kita mau cari skill. Nah, di sini ada skillnya, bisa di teknologi, desain, bahasa, musik, dan sebagainya. Misalkan kita pilih ini machine learning. Nah, di sini inilah fungsi utamanya. Jadi, misalkan ada seseorang yang punya skill dan kita ingin barter, kita bisa request di sini. Fungsinya tuh mirip kayak kita oper jasa istilahnya. Jadi kalau kita membutuhkan skill sesuatu, kita perlukan skill ini, tapi kita juga ada skill sendiri. Nah, kita bisa barter di situ. Makin banyak kita barter, makin banyak uang yang bisa kita hasilkan. Mungkin di tahapan kedepannya kita bisa exchange uang itu ke wallet online misalnya atau banking atau segala macam. Misalkan di sini kita, oke, jadi di sini adalah tampilan halaman atau dari dashboardnya. Di sini kita bisa melihat berbagai macam fitur yang ada di sini. Yang pertama itu ada akses cepat yang dimana kita ini bisa nyari skill, bisa nge-swipe, bisa notif, bisa wallet. Kemudian di sini ada menu notif, ada menu FAQ juga, ada menu edit profil. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik ke dashboardnya. Terus di sini, nah ketika kita regis, sebenarnya kita dikasih 5 jam 1 kredit. Jadi di sini kita udah pernah tes untuk swipe, kemudian kita dapat walletnya, makanya di sini yaitu 7 jam. Contohnya itu di sini. Jadi bisa kita lihat di sini tuh ketika requestnya udah masuk ataupun swipe berhasil, dia bakal masuk notifnya. Jadi di sini kita juga bisa lihat wallet kita. Misalkan di sini ada riwayatnya, ada wallet kita berapa, cara kerjanya gimana. Habis itu kita jajahin katalognya gimana. Misalkan jasa pembuatan website. Misalkan, nah misal di sini saldo kita 7 jam. Nah, ketika kita swipe, dia ada biayanya. Nah, ketika bisa atau biaya itu semakin banyak kita tukar atau kita swipe atau kita request, maka wallet kita tuh akan semakin bertambah dan keahlian kita semakin bertambah. Jadinya bisa menjadi keuntungan bagi dia yang dapat skill kita dan juga bisa jadi keuntungan bagi kita yang walletnya nambah. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini untuk muncul request-nya. Kemudian di exchange-nya kita bisa
menambahkan semuanya di sini, misalkan ada yang desain lah, ada yang bahasa, musik, atau apapun itu. Oke. Dan juga di sini kan kita bisa menambahkan skill juga. Contohnya desain flyer misalnya. Kategorinya pilih desain, durasinya 1, tambah. Oke, kita balik. Nah, di sini bakal nambah skillnya. Kemudian kita bisa cari. Nah, di sini udah muncul ya skillnya. Dan kita bisa networking juga di sini. Jadi ketika request masuk, request keluar, kita bisa lihat di sini. Ini untuk menambah skillnya juga. Ini untuk menu settingnya, kita bisa pilih mode gelap, mode terang. Terus kita bisa nonaktifkan, aktifkan, kemudian bisa ubah password dan bisa hapus akun. Gitu. Jadi sekian untuk pemaparan demo dari websitenya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Itu saja ya presentasi dari kelompok 8 untuk UAS PBB. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.